penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik adalah perspektif sosiologi yang melihat masyarakat sebagai arena persaingan dan ketidaksetaraan antar kelompok, dengan struktur sosial yang dibentuk oleh dinamika kekuasaan dan konflik yang timbul dari distribusi sumber daya yang tidak merata. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih yang dimaksud teori konflik menurut beberapa perspektif para ahli. Mari kita simak. Menurut Karl Marx, teori konflik merupakan bentuk pertikaian antar kelas sosial di masyarakat. Adanya kelas-kelas sosial di masyarakat memicu terjadinya konflik dan perubahan sosial. Hal ini diakibatkan adanya ketimpangan antara kelas atas dan bawah. Teori konflik Karl Marx ini berkaitan dengan sejumlah teori lain, seperti struktur sosial, ekonomi, pengaruh antara kelas ekonomi dengan pola hidup, serta pengaruh dari konflik sosial itu sendiri. Menurut Ralph Dahrendorf, teori konflik merupakan adanya relasi sosial yang menimbulkan terjadinya konflik. Oleh karena itu, konflik berkaitan dengan kelompok atau individu dalam suatu lingkungan masyarakat. Relasi sosial ini berkaitan dengan kekuasaan atas sanksi sosial dan kontrol, sehingga orang yang berkuasa bisa memberikan perintah. Teori konflik berawal dari pemikiran Karl Marx pada abad ke-19 yang menekankan bahwa konflik sosial terjadi akibat ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan. Marx melihat masyarakat terbagi dalam dua kelas utama, yaitu borjuis, pemilik modal, dan proletariat, pekerja, di mana eksploitasi yang dilakukan oleh borjuis terhadap proletariat akan memicu revolusi sosial. Pemikiran ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Max Weber yang menambahkan bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga faktor-faktor lain seperti status sosial, ideologi, dan birokrasi. George Simmel, seorang sosiolog lainnya, berpendapat bahwa konflik merupakan bagian alami dari kehidupan sosial dan dapat berperan dalam memperkuat identitas kelompok serta membentuk struktur sosial baru. Lewis Kosser kemudian mengembangkan teori konflik fungsional yang menyatakan bahwa konflik tidak selalu bersifat merusak, melainkan bisa membantu memperjelas norma sosial dan meningkatkan solidaritas dalam kelompok tertentu. Sementara itu, Ralph Dahrendorf mengkritik pandangan Marx dengan menyatakan bahwa konflik dalam masyarakat modern lebih kompleks dan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut distribusi kekuasaan di berbagai institusi sosial. Dengan demikian, teori konflik berkembang dari gagasan awal Marx hingga pemikiran modern yang mencakup berbagai aspek sosial, politik, dan budaya yang menjadikannya relevan dalam memahami dinamika perubahan sosial di era kontemporer. Adapun tiga faktor penyebab konflik, yang pertama yaitu perbedaan kelas sosial, yang kedua perbedaan kepentingan, dan yang ketiga perbedaan ideologi dan budaya. Adapun beberapa jenis-jenis konflik, yang pertama konflik kelas, yang kedua konflik politik, yang ketiga konflik etnis dan rasial, keempat konflik agama, dan yang terakhir konflik ekonomi.
Dampak positif dari konflik yaitu perubahan sosial menuju keadilan, memunculkan inovasi dan perbaikan sistem, dan meningkatkan solidaritas dalam kelompok. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kekerasan dan kehancuran sosial, ketidakstabilan politik dan ekonomi, dan polarisasi dalam masyarakat.